I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Selamat hari Minggu, minggu kedua di bulan September. Berjumpa lagi, masih tetap tuh sama Kak Nona. Gimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Pasti kabarnya luar biasa. Sama seperti Kak Nona,
Tapi sebelum kita memulai ibadah kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang luar biasa yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami mau beribadah, kami mau bernyanyi, kami mau menari bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada dan hadir bersama-sama dengan kami. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin adik-adik. Gimana? Sudah menyiapkan semuanya belum? Apa aja itu? Yang pasti adik-adik harus menyiapkan apa? Alkitab dan menyiapkan hati. Yang paling penting adalah hati kita untuk beribadah. Oke? Semuanya pasti semangat. Kak Nona yakin semua semangat mau beribadah. Jadi ayo kita beribadah bersama-sama. Walaupun beribadah online tapi kita harus tetap semangat. Oke? Selamat hari Minggu. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be
adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Deborah di ibadah Rocky online bulan September minggu kedua. Wih, sudah masuk minggu kedua ya, sebentar lagi Desember. Nah, tadi sudah bersukacita, menyanyi, menari, memuji Tuhan. Saatnya kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya Kak Deborah ajak adik-adik berdoa dulu. Ayo kita berdoa, sikap doa. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa dulu mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami di minggu pagi ini untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena di saat ini sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, buat benih firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, minggu-minggu ini kita belajar tentang perspektif ya. Minggu lalu Kak Lori sudah menerangkan apa itu perspektif ya. Perspektif itu ada yang masih ingat? Ya, apa kata saya gitu ya. Kak Lori menerangkan minggu lalu. Nah, sekarang minggu ini kita belajar tentang perspektif Tuhan Yesus tentang waktu. Yuk, kita baca di Mazmur 90. Kita baca di ayat ke-12. Mazmur 90 ini salah satu mazmur yang ditulis oleh Musa. Yuk kita baca sama-sama yuk. Mulai satu ayat aja deh. Ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Nah, kenapa? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghitung hari-hari kita sedemikian sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Kenapa adik-adik? Ya, karena kita masing-masing memiliki waktu yang terbatas. Kita hidup di dunia ini juga terbatas firman Tuhan. Kalau adik-adik baca di ayat 10 dari Mazmur 90, dikatakan masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, kita punya waktu yang terbatas. Satu hari kita hanya punya waktu berapa adik-adik? 24 jam. Nah, yang jadi pertanyaan Kak Deborah, selama waktu 24 jam sehari, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik mempergunakan waktu adik-adik bagaimana? Apakah secara bijaksana atau tidak? Secara bijaksana itu adik menggunakan waktu dengan baik. Artinya tidak menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan, tidak menghabiskan waktu secara hanya untuk main saja. Apalagi sekarang sekolahnya masih online ya. Masih banyak dilakukan di rumah. Apakah adik menghabiskan waktu seharian untuk main game, berrebahan aja, tidak melakukan apa-apa? Nah, Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan mengajarkan untuk menghitung hari-hari supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Bijaksana artinya mampu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi prioritas kita di dalam sehari itu. Nah, adik-adik bisa contoh kehidupan Tuhan Yesus deh. Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Dia sudah mempunyai waktu-waktu yang pasti, yang rutin setiap hari. Dikatakan di firman Tuhan yang lain, ada di Matius, kalau adik-adik baca firman Tuhan ya, dikatakan Tuhan Yesus seringkali di firman Tuhan dikatakan, ia bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi buat apa adik-adik? Untuk bersekutu dengan Bapaknya. Dia memulai hari dengan berdoa, dengan
menyembah, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Setelah itu dia melakukan aktivitas pelayanan bersama dengan murid-muridnya. Nah, setelah itu, setelah selesai dengan semua rutinitas kesehariannya, pelayanannya sehari sepanjang hari, di sore hari dia juga dia selalu menutup hari itu dengan berdoa, mengucap syukur. Kadang ditulis Tuhan Yesus naik ke atas bukit seorang diri, dia tinggalkan murid-muridnya untuk berdoa. Nah, Tuhan Yesus aja punya waktu-waktu yang diatur dengan begitu sistematis, begitu rapi. Nah, adik-adik bisa deh belajar untuk mengatur waktu dengan begitu rapi. Bisa dimulai, mungkin dibuat catatan lah untuk adik-adik yang kelas besar pasti sudah bisa memanajemen waktu dengan benar ya. Misalnya nih bikin catatan, hari ini mau hari Senin misalnya mau ngapain, jam 5 misalnya bangun tidur, setelah itu berdoa, baca firman Tuhan, habis itu nanti jam 5:30 baru mandi. Tulis aja adik-adik ya, 5:30 sampai jam berapa mandi, terus jam 6:30 sarapan, nanti baru sekolah. Adik-adik harus pandai mengutamakan apa yang menjadi prioritas adik-adik. Nah, sekarang ini yang menjadi prioritas adik-adik apa? Belajar. Nah, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Setelah itu mungkin belajar kan cuma sebentar ya, karena masih online ya. Mungkin bisa melakukan hal-hal yang positif yang lain. Mungkin yang ada punya hobi melukis, bisa melukis, atau yang menulis bisa juga belajar menulis, ataupun yang mempunyai hobi yang lain bisa bermain musik, bisa juga mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, ada satu hal yang paling utama dari semuanya itu, adik-adik ya, di samping kegiatan kita sehari-hari, karena seringkali kita kan kehilangan fokus kita, banyak hal-hal yang mengalihkan pandangan kita. Misalnya, nanti ajalah belajarnya, ngerjakan PR-nya karena kan sekolahnya masih online, nanti aja deh ngerjakannya, mau mainan dulu. Nah, adik-adik harus bisa memprioritaskan apa yang menjadi prioritas adik-adik. Nah, kalau prioritas adik-adik sekarang adalah belajar, ya. Jadi, ya itulah yang menjadi prioritas adik-adik. Jangan lupakan belajar. Nah, ada satu hal yang penting lagi Tuhan dalam berinvestasi masalah waktu. Kan kita hidup ini bukan di saat sekarang ini saja kan, kita ada hidup yang kekal nantinya kan. Firman Tuhan tadi yang seperti kakak sebutkan tadi kan, masa hidup kita di dunia ini paling lama 70 atau 80 tahun deh. Sesudah itu ya sudah, kita meninggalkan dunia ini, kita hidup yang kekal. Nah, untuk investasi di kehidupan yang kekal, apa yang kita lakukan? Itu juga penting adik-adik. Adik-adik tahu apa yang adik-adik lakukan? Iya benar, kita bangun hubungan dengan Tuhan, itu hal yang penting. Seperti yang Tuhan Yesus contohkan tadi, dia setiap pagi, dia bangun pagi-pagi untuk memulai harinya, membangun hubungan dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Terus ada lagi tokoh-tokoh yang lain, misalnya Daniel di tengah kesibukannya dia bekerja di pemerintahan, dia sebagai pejabat tinggi negara, dia tidak lupa 3 kali sehari dia naik ke atas, dia menyembah Tuhan 3 kali sehari. Nah, itu contoh yang kakak kemukakan. Mungkin adik-adik ada tahu tokoh-tokoh yang lain? Petrus juga, dia mempunyai waktu-waktu doa sendiri ya. Adik-adik, itulah yang penting adalah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Karena apa adik-adik? Waktu kita hidup di dunia ini, kita hanya punya waktu paling lama 80 tahun, firman Tuhan katakan. Kalau setelah itu, ya kalau bisa lebih panjang dari itu bonus dari Tuhan ya. Itu makanya hidup kita isi dengan apa? Ya, kita isi dengan caranya
mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Di samping kita juga melakukan kegiatan kita sehari-hari. Bisa kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Caranya adik-adik belajar dengan rajin, adik-adik berprestasi di sekolah, itu nama Tuhan bisa dipermuliakan. Adik-adik di sekolah jujur, tidak pernah nyontek, adik-adik di sekolah suka berbagi dengan teman, nama Tuhan juga dipermuliakan melalui itu semua. Nah, itu yang penting ya adik-adik, jangan lupakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Terus ada satu lagi yang jauh lebih penting. Di samping itu penting juga, ada satu lagi, apa adik-adik? Istirahat. Adik-adik jangan lupakan mentang-mentang sekolahnya online, bisa bangun agak siangan, semalaman begadang, main game, ya, karena tubuh kita juga perlu istirahat. Tuhan Yesus saja istirahat. Ingat adik-adik peristiwa waktu Tuhan Yesus meredakan angin ribut? Di situ Tuhan Yesus didapati sedang apa? Tidur. Tidurnya nyenyak, bahkan sampai ada angin ribut badai, dia tidak terasa. Berarti dia tidurnya nyenyak sekali, karena waktu kita istirahat, tubuh kita sedang melakukan regenerasi sel-sel. Itu juga penting untuk kesehatan kita. Ya adik-adik, jadi pergunakanlah waktu adik-adik dengan baik, dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah mencontohkan, dia punya waktu-waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk belajar Alkitab. Setelah itu dia melakukan kegiatan sehari-hari, setelah itu dia tutup lagi waktunya dengan mengucap syukur, bersekutu lagi dengan Bapaknya, dan mengakhiri hari itu dengan penuh sukacita. Ya, adik-adik bisa mencontoh teladan Tuhan Yesus. Mulailah mempergunakan waktu dengan benar, dengan baik ya. Caranya tadi sudah Kak Deborah contohkan. Misalnya adik-adik punya catatan kecil, jam sekian mau ngapain, jam sekian mau ngapain ya. Dicatat, belajar untuk disiplin mentaati apa yang sudah adik-adik catat. Percaya deh, nanti kalau sudah terbiasa, adik-adik tanpa dicatat pun akan terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu, memanajemen waktu dengan benar. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan, dan waktunya ayat hafalan. Ayat hafalannya di mana Kak? Yang kelas kecil, Efesus 5 ayat 16. Ayo, sudah ketemu? Efesus 5 ayat 16. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ulangi lagi, Efesus 5 ayat 16, 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terus yang kelas besar mana Kak? Yang kelas besar di Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Udah? Yuk, 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ulangi lagi. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, sudah hafal? Kalau sudah, mari kita berdoa. Oke? Mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk mempergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan bijaksana dan tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Selamat pagi adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Lori di minggu kedua. Kita akan beraktivitas. Kita akan kemana lagi? Kita akan ke mejanya masing-masing untuk mengerjakan aktivitas. Oke. Nah, kali ini Kak Lori ingin mengajak kalian yang ada hubungannya sih nih dengan tadi yang Kak Deborah sharingkan. Tentang apa ya? Yes, tentang waktu. Wah, gimana kalian dalam kehidupan sehari-hari sudah pintar pastinya ya dong mengatur waktu. Iya sih Kak, tapi kadang aku masih malas bangun pagi, malas mandi. Kalau mau sekolah langsung pakai seragam aja Kak, nggak pakai mandi. Wah, jangan ya, harus mandi. Nah, Kakak saat ini mau ngajak kalian untuk membuat aktivitas to-do list ya. Nah, seperti ini ya, to-do list ya. Jadi apa aja yang kalian akan lakukan di hari ini kalian tulis. Nanti juga ada kolom dan-nya. Jadi apa yang harus kalian, misalnya hari Minggu nih, besok Senin aku harus mengerjakan PR matematika ya akan dikumpulkan hari Selasa. Aku harus ngerjain lembar soal nih halaman berapa gitu ya. Nanti di kolom dan-nya kalian tulis dan gitu kan ya. Nah, seperti ini bentuknya nih ya, nggak buku ya, tapi ini sesuatu yang digantung. Kenapa digantung? Karena buat kalian ingat nih, jadi kalian bisa gantung di dekat meja belajar kalian ya. Jadi kalian lihat ya, nih tolong di zoom ke Icat ya. Jadi kalian lihat nih to-do list kalian hari ini apa dan yang apa yang sudah kalian lakukan di kolomnya dan ya. Oke, itu ya adik-adik ya. Kita taruh dulu, jadi kita akan buat sama-sama. Seperti biasa Kak Lori akan sebutkan dulu bahan-bahan apa sih yang kita pakai ya. Yang kita pakai si Kak Lori di sini pakai kertas karton warna putih ya, kertas karton warna putih. Tapi kalau aku nggak punya pakai kertas apa Kak? Kertas HPS biasa aja boleh ya, yang HPS kosong ya, yang warna putih. Warna-warni bisa sih kalau kalian punya pulpen atau nggak punya spidol warna-warni, boleh dipakai ya warna-warni kertasnya. Mau kertas kartonnya merah, mau kertas kartonnya biru, hijau, pink, terserah kalian ya, boleh ya. Nah, Kak Lori juga sudah infokan untuk kertasnya dipotong jadi 10 kali 10 ya, 10 ke sini 10 ke bawah ya, dan sebanyak 10 lembar ya, 10 lembar ukuran 10 kali 10 ya. Pastinya kalian udah dipotong ya. Ya, untuk mempersingkat waktu pastinya sudah dipotong, kalau belum pun nggak apa-apa, dipotong dulu. Jadi 10 kali 10 10 lembar ya. Kalau dipakai 10 lembar ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke benang ya. Benangnya di sini Kak Lori pakai benang wol. Tapi kalau kalian nggak punya benang wol, kalian boleh pakai benang tali kur. Terus kalau nggak benang godam ya, benang bangunan itu ya, benang godam yang putih itu. Atau nggak tali rapia. Kalau punyanya tali rapia gimana ya? Pakai aja nggak apa-apa. Bisa ya, dipakai ya. Yang ada di rumah. Yang kedua, Kak Lori butuh lem kertas ya. Sebentar Kak Lori dinginkan dulu lem tembaknya. Jadi, kita juga ada pakai lem tembak ya adik-adik nih. Sedikit aja sih, kalau nggak punya lem tembak pakai apa ya Kak? Bisa pakai double tape mungkin ya. Nanti ya, gunanya buat apa nanti Kak Lori jelaskan ya. Yang jelas nanti kalau kalian masih gunting-gunting, kalian butuh gunting, juga butuh penggaris, butuh pensil buat ukur 10 kali 10 tadi buat kertasnya ya. Terus kalian juga boleh menyediakan pensil warna, spidol, stabilo untuk menghias. Misalnya kalau kalian yang kertas putih gini kalian mau hias boleh ya. Oke, sip. Nah, Kak Lori sudah buat nih satu nih yang mau kita buat. Nah, Kak Lori ada warna colorful ya. Ada warna-warna orange stabilo, pink stabilo, kuning stabilo, hijau stabilo gitu ya. Nah, kalian buat seperti ini, tulisan to-do list sama dan ya. Jadi 10 tadi 10 cm tadi Kak Lori bagi tengah-tengah, 5 cm 5 cm ya. Ditulis to-do list sama dan ya. Udah ya.
Nah, kalau udah 10-10-nya ya, 10 lembarnya ya. Jadi kalori tadi kalian buat 10 lembar ukuran 10-10, kalian buat 10 lembar ya. Kalau sudah semuanya ya, semuanya sudah kalian buat 10 lembar seperti ini dengan tulisan to do list sama done. Nah, kita akan tempel ya, tempel. Tempelnya gimana? Pertama kita tekuk dulu, tekuk tengah ya. Tekuk pas tengah-tengah ya. Sama rata ya. Jadi biar nggak gede sebelah atau tinggi sebelah ya. Nah, Kak Lori tekuk sama rata. Nah ya, tuh ya. Tuh. Oke, sudah? 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 Kalau sudah ke 10-10-nya, 10 lembar kalian lipat kayak gini, kita lem. Nah, lem nih Kak Lori contohin ya. Kita lem ya. Lemnya jangan kebalik ya. Jangan yang ini tulisannya di sini terus yang satunya kebalik begini gitu ya. Jangan ya, jangan di bawahnya. Jadi harus apa ya? Harus sama ya. Tuh ya. Ini tuh tulis ini, belakangnya dan ya. Jadi tempelnya begini ya. Nah, ya. Oke. Ya. Bisa ya? Nanti kalori contohin dulu ya. Kita ambil lem kertas dulu. Kita lemkan ya. Lemnya di ini kan biasa aja ya, dioleskannya biasa aja seperti kalian kalau lagi beraktivitas menggunakan lem ya. Semuanya yang jelas ya, yang jelas semuanya ditutup ya, pakai lem ya. Segini kan ditutup semua nih kalori pakai lem tadi ya. Terus kalian tinggal ambil, sejajarkan ya. Bener nggak nih kalori? Takutnya kalori kebanyakan, nggak bener. Ya, ujung ketemu ujung ya, harus rata ya di lem ya. Tunggu, kalori nggak rata ini. Nah, ya, pokoknya segaris saja ya. Nah, tuh rata ya. Kalian tekan-tekan supaya supaya menempel ya. Nah, tuh ya, tuh udah nempel ya, tuh, ya, udah nempel. Ya, tampilan depannya seperti ini, ya. Oke, bisa, bisa. Ya, sisanya dari kertas ini kalian tinggal tempel ya. 10-10-nya. 10 lembarnya ya. Ini kan kalori baru 2 lembar nih. Jadi sisanya 8 langsung kalian tempel. Sama ya. Nah, jadinya akan seperti ini. Kalori sudah mengerjakan di rumah ya. Tuh. Ya, ini belum disatuin ya, Adik-adik, belum disatuin ya. Yang terakhir ya, yang terakhir jangan disatuin dulu karena kita akan pasang talinya di atas ya. Oke? Nah, contohnya kayak begini ya. Nah, udah? Oke, pelan-pelan aja ya. Nanti kerjainnya pelan-pelan. Pokoknya nempelinnya rapih. Tuh kan ya, Kak Lori kelihatan ya. Rapih ya semuanya. Nggak ada yang maju, nggak ada yang terlalu mundur gitu ya. Kak Icat boleh zoom ya. Nah, Kak rapikan ya. Kelihatan? Kelihatan. Nah, setelah ini kita siapkan nih. Kita siapkan talinya ya. Ini Kak Lori potong sekitar 70 cm apa 80 boleh ya. Nih ya, Kak Lori ya. Terus kita bagi 2 ya. Kita sisakan di atasnya sedikit ya. Terus kita mau tali ya. Mau talinya biasa aja ya, simpul biasa ya. Ya, tali. Nah, tali ya. Nah, bawahnya nanti kita lem dulu, baru kita talikan yang bagian bawah ya, seperti ini kan ditali ya. Tali ya. Dibuat simpul ya, biar nggak mana-mana. Nah, ini Kak Lori butuh bantuan lem tembak nih. Untuk lem di ujung-ujungnya, buat menahan talinya ya. Kak Lori taruh sini sama sini. Nah, kalau nggak punya lem tembak, pakai apa? Mungkin pakai double tape bisa ya. Yang penting lemnya ini bisa menahan talinya ya. Tadi depannya mana? Oh ini. Oke. Nah, tinggal lemkan ya. Tuh. Terus ujungnya sini dilem ya. Biar dia nggak kemana-mana adik-adik ya. Biar dia juga nggak ketarik ke atas, nggak ketarik ke bawah ya. Karena kita kan akan menggantung ya. Menggantungnya tuh. Jadi ini kan ke stop tuh. Nggak ke atas, nggak ke bawah juga ya. Turun ke bawah ya. Oke. Sudah, kalau sudah ini sudah nahan, talinya sudah ketahan lem tembaknya tadi ya. Kita talikan nih bagian bawahnya, kita buat simpul ya. Tinggal buat simpul. Nah, buatnya gimana Kak? Ya tali biasa aja ya.
Nah, boleh dimatikan Kak simpulnya, boleh. Nah, habis itu kita akan rekatkan sisi sini sama sini ya. Jadi kita akan lem kembali ya. Lem pakai lem kertas aja bisa atau nggak pakai double tip juga boleh ya. Ini Kalori mau lem ya biar kelihatan deh ya. Nih ya. Kalori kasih lem kertas. Ya, bisa ya. Nah, tipsnya supaya nggak lari-lari pas saat dilem, maksudnya masih geser kanan kiri, kalian tunggu kering dulu ya adik-adik. Jadi pas lem ini ya dengan sabar ya, satu per satu, tunggu sampai lemnya kering, kira-kira udah nggak gerak lagi antara kertas satu dan kertas satunya. Nah baru kalian lem lagi. Nah ini tinggal dilemkan ya. Oke, nah sama prinsipnya ya, tinggal lem, tinggal rekatkan terus tunggu sampai dia kering ya, atau bersihkan sisa-sisa lemnya ya biar nggak ada lemnya. Nah tinggal kalian tarik deh nih, sudah jadi to do list kalian ya, yang kalian akan gantung di dekat meja belajar kalian ya, biar nanti kelihatan. Jadi kalian tahu nih apa yang harus kalian kerjakan pada hari ini ya, di luar pekerjaan kalian hari-hari ya, misalnya kayak tidur, makan gitu kan, itu kan suatu pekerjaan yang sudah kalian lakukan, harus kalian lakukan sehari-hari ya, kayak makan, mandi gitu ya, terus bersihin tempat tidur kayak gitu. Nah yang di luar itu misalnya kayak kalian harus mengerjakan PR apa, terus harus janji ketemu sama siapa. Nah karena pandemi kan sekarang kalian nggak ketemu sama siapa-siapa. Kalau misalnya nanti pandemi sudah selesai, kalian harus ketemu dengan bu guru ini, terus ketemu dengan teman, untuk kerja kelompok, kalian bisa tulis di to do list ya. Hari ini misalnya kalian kasih tanggal berapa, hari ini misalnya hari Minggu, tanggal berapa, terus kalian besok kalian harus mengerjakan, PR matematika harus dikerjakan, terus nanti Zoom kreativitas, misalnya kalian ikut les apa gitu ya, bisa kalian tulis di sini. Nah kalau kalian sudah mengerjakan semua yang ada di list, kalian pindahkan ke kolom done ya. Nah itu Kalori ingin mengajarkan kalian untuk kalian mengatur waktu kalian. Jadi kalian belajar untuk memanage waktu kalian, manajemen waktu kalian harus bagus ya. Oke, gimana? Sudah semua? Ya kalau nanti ke skip, kalian boleh ulang nanti setelah ibadah ya. Jangan lupa aktivitas kalian fotokan terus dikirim ke kakak Rocky. Oke adik-adik? Oke, sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Bye-bye. Oke adik-adik, kita hampir selesai ibadah Rocky online hari ini. Kakak ingatkan lagi poin-poinnya tadi yang Kak Deborah sampaikan. Yang pertama, kita mempunyai waktu terbatas, oleh sebab itu pergunakanlah waktu-waktu yang ada dengan bijaksana. Yang kedua, kita harus dapat memprioritaskan apa yang penting untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Oke? Saatnya kita mau menerima berkat Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Ya, kita buka tangannya, kita terima berkat dari Tuhan. Adalah kehendak Tuhan, adik-adik semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar dan waktu masuk. Genggamkan kedua tangan kita, karena mulut kita diurapi Tuhan, kita ucapkan berkat untuk tangan kita. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan buat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin.